Kan ini ada banyak tuduhan ya bahwa mahasiswa ini tidak mengerti substansi segala macam gitu. Sebetulnya dalam merumuskan tuntutan, mahasiswa itu juga baca dan mempelajari kajian-kajian gitu. Misalnya surveinya Celios gitu ya, sebuah lembaga independen yang berfokus pada ekonomi, kebijakan ekonomi dan hukum gitu. Dan mereka itu melihat temuan-temuan Celios gitu yang Celios itu dari hasil surveinya itu memberi nilai pemerintahan Prabowo itu untuk Prabowo-nya 5 dan untuk Gibran-nya 3. Oh, Gitu. kenapa? Karena jarang membaca kah diberi nilai 3? Untung Ya kan untung beda. 11 ya. Karena kan beda dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kan mereka membaca gitu ya. Sementara kalau Wapres kan dulu kan dia bacanya komik gitu. Pengakuannya dia sendiri seperti itu kan. Iya. Oke. Sampai baca komen dia. Awak ketawa dia kan begitu kan. Tapi dalam pembahasan berbagai pembahasan itu ada perdebatan nggak sih? Iya, betul. Karena mereka mengacu pada beberapa kajian dan juga hasil survei, sebetulnya ada usulan misalnya membatalkan makan bergizi gratis gitu. Tapi mahasiswa lain atau perwakilan organ mahasiswa yang lain itu menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini jangan dibatalkan, tapi direvisi total. Kenapa? Karena menurut kajiannya Celios, makan bergizi gratis ini ada manfaatnya, tapi jika tepat sasaran. Misalnya kepada masyarakat yang benar-benar masyarakat miskin dan membutuhkan gitu. Makanya di tuntutannya mahasiswa itu disebut bahwa pemerintah harus merevisi total kebijakan makan bergizi gratis. Jadi tudingan kalau mahasiswa ini asal bunyi itu nggak bener ya Pak Ramli Enggak, ya? mereka diskusi berdebat dan by data ya. Betul, dan sampai 4 jam hanya untuk merumuskan belasan tuntutan. Ya. Hebat ya berarti ya, Hebat yang banget. bergerak ini ya. Ya. Mereka memikirkan loh segala detailnya gitu ya. Ya betul. Dan bukan hanya kepentingan mahasiswa saja, bukan cuma soal UKT, bukan cuma soal tukin dosen, tapi juga kepentingan hajat hidup orang Iya, banyak. termasuk ada revisi undang-undang kejaksaan kan yang gue baca itu kan. TNI, Polri, Kejaksaan, Minerba. Betul. Ya yang kacau balau ya memang ya. Yang Sekarang prosesnya ini ya kilat pembahasannya. semua. Kilat semua. Lagi Sen kilatnya Sen. Kilat pakai D. Kilat. Oke. Nah, gerakan ini tadi disebutkan juga melibatkan dosen. Ya. Seperti apa itu? Jadi setelah konsolidasi di Kalibata gitu ya, di satu malam di hari Kamis itu kemudian teman-teman mahasiswa ini bergerak mendekati kelompok-kelompok masyarakat non mahasiswa dan kelompok-kelompok mahasiswa yang non BEM gitu. Nah, salah satu yang mereka dekati adalah Serikat Pekerja Kampus. Atau SPK. Dosen-dosen isinya ya. Dosen, kemudian tenaga ahli di kampus dan non dosen gitu. Mahasiswa dan beberapa anggota SPK itu ketemu di satu tempat di Jakarta. Dari tadi ini tempat anu gitu loh, Mbok didetailin sedikit gitu loh. Nanti detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oke, seru nih ya pasti ya. Seru. Oke, lanjutkan Cak. Iya, jadi setelah mereka mengkonsolidasikan gerakan, SPK ini, dosen-dosen ini juga ikut bergerak di hari Senin. Jadi eskalasi gerakan itu dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis di berbagai tempat. Jadi Senin itu ada Jakarta, lalu ada di Jawa Timur di beberapa kota, lalu ada juga di luar Jawa. Nah, lalu Selasa berkembang lagi, bergelombang gitu loh gerakannya. Jadi tidak putus-putus. Gerakan ini nafasnya itu panjang, bukan gerakan yang reaksioner. Dan itu sudah dipikirkan betul oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya. Dan tadi kita terakhir lihat ada aksi di Amerika ya. Ya. WNI kita yang Betul. berada di Amerika, mereka melakukan demonstrasi Indonesia Gelap ini juga. Betul. Jadi gerakan ini memang itu tadi. Melindungi kayak jauh strum, sekali. kayak Ya, strum, ya. kayak nyetrum. Sampai merinding gue membayangkan gerakan-gerakan itu dahsyat bener Iya, ini betul. ya. Oke. Nah, ini kan ada pergerakan nih dari mahasiswa ya. Tapi ada nggak represi terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri? Ada Bram. Jadi Gimana itu? ada beberapa kampus yang tidak diizinin oleh rektoratnya gitu. Misalkan ada salah satu kampus Jawa Barat itu yang mana rektornya tidak mengeluarkan surat izin untuk melakukan demonstrasi. Di satu sisi kampus itu juga punya aturan. Kalau lu misalkan mau ikut ujian kampus, ujian mata kuliah, syarat absensi lu tuh 80%. Kalau misalkan lu mau ikut ujian praktik, syarat absensi lu tuh 100%. 5 fakta aksi Indonesia Gelap yang disoroti oleh media asing. Gelombang demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap belakangan ini menjadi perhatian publik termasuk media asing The Star
media asal Malaysia, menggambarkan unjuk rasa itu sebagai bentuk protes rakyat Indonesia terhadap situasi terkini atas kebijakan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi terkini di Indonesia terwujud dalam sejumlah gerakan yang memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, kata laporan The Star pada 18 Februari 2025. Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar puncak demo Indonesia Gelap pada Kamis 20 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025 tentang aksi Indonesia Gelap. 1. Demo terpusat. Demo yang digelar pada Kamis 20 Februari 2025 merupakan aksi terpusat nasional setelah masa mahasiswa seluruh Indonesia BEM SI menggelar unjuk rasa serentak di masing-masing daerah termasuk Jakarta. Selain di Jakarta, demo mahasiswa terjadi di sejumlah daerah seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aliansi BEM SI menggegas aksi ini untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi negara dinilai sudah makin gelap akibat kebijakan-kebijakan yang ada. 2. Bertepatan pelantikan kepala daerah. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto, mengatakan pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih yakni pada 20 Februari 2025 sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari itu di Istana Negara, Jakarta. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana, kata Herianto saat dihubungi. Yang ketiga, mengadili Jokowi. Salah satu tuntutan yang dibawa masa BEM SI adalah mengadili mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintah ini, ucap Herianto pada Selasa 18 Februari 2025. Herdiansa juga menjelaskan bahwa cara pemerintah Prabowo dalam menjalankan negara tidak jauh berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa saat ini dianggap sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. 4. Mensesnek temui mahasiswa. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menemui mahasiswa dan aksi Indonesia Gelap pada Kamis 20 Februari 2025. Pada kesempatan ini, ia menandatangani draft tuntutan mahasiswa sebagai bentuk negara menerima dan akan mempelajari tuntutan yang diajukan. Mari kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap poin-poin yang pihak saudara tuntut, kata Prasetyo di atas mobil komando. Prasetyo juga menyatakan akan meminta perwakilan dari setiap organisasi untuk mengadakan audiensi. Setelahnya, barulah pemerintah akan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Masa aksi menang. BEM SI menyatakan telah menang saat
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa aksi di Jalan Merdeka Barat pada Kamis 20 Februari 2025. Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Haryanto mengatakan unjuk rasa Indonesia Gelap akan berakhir hingga pihak Istana Negara menemui massa aksi. Kehadiran Mensesnek itu menghentikan amarah mahasiswa yang sebelumnya sempat mendorong barrier beton saat unjuk rasa berlangsung sebagai perwakilan pemerintah. Prasetyo menandatangani draft tuntutan mahasiswa dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap itu. Dia mengatakan tanda tangan tersebut sebagai bentuk negara menerima dan akan mempelajari tuntutan yang diajukan.